Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik anak-anak, pada hari ini hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, kita sudah memasuki pembelajaran tema 4 yang bertemakan kewajiban dan hakku. Kemudian kita pada pagi hari ini akan masuki subtema 1. Subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Untuk pelajaran kali ini, yang pertama kali kita akan belajar yang namanya hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang sudah semestinya kita terima, yang didahului dengan menunaikan kewajiban. Pak Guru ulangi ya. Hak adalah sesuatu yang sudah semestinya kita terima. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau tunaikan atau laksanakan. Pokoknya harus dilakukan. Itu namanya kewajiban. Untuk menjalankan keduanya, hak dan kewajiban harus seimbang. Jangan sampai kita terus-menerus menuntut hak, sementara apa yang menjadi kewajiban terabaikan. Jadi, yang pertama dahulukan kewajiban, baru menuntut hak. Berikut adalah contoh kewajiban anak di dalam keluarga. Yang pertama, rajin belajar. Ini sudah jelas ya, anak-anak itu adalah seorang pelajar, maka kalian harus rajin belajar. Kemudian yang kedua adalah meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Bagaimana meringankan pekerjaan orang tua di rumah? Dengan cara membantu orang tua. Apa saja yang bisa dibantu? Bisa membantu orang tua mengepel lantai, menyapu lantai, atau menyulai, atau menyirami tanaman, atau mencuci piring, mencuci baju, dan lain sebagainya. Yang penting meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Berikutnya adalah selalu mendoakan orang tua. Ini anak-anak wajib mendoakan orang tua. Karena sebagai anak yang berbakti, kita wajib mendoakan kedua orang tua. Kalau dalam agama Islam, kita sudah diajari doanya ya. Apa doanya? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka atau anak yang tidak berbakti karena tidak pernah mendoakan orang tua. Kemudian kewajiban anak di dalam keluarga yang keempat adalah menjaga kehormatan orang tua. Bagaimana caranya? Dengan anak-anak bersikap baik dimanapun anak-anak berada. Jangan sampai anak-anak, misalnya ada seorang anak itu kerjaannya tiap hari sukanya berkata kotor, berkata buruk, atau misalnya maaf misuh-misuh misalnya. Itu nggak boleh. Nanti pasti orang tua yang kena juga. Kenapa? Coba kalau ada anak-anak yang misuh-misuh, kayak anaknya sopo toh. Nah, itu hal yang tidak boleh dilakukan ya. Itu namanya tidak menjaga kehormatan orang tua. Kemudian berikutnya, kewajiban anak di dalam keluarga adalah menerima nasihat orang tua. Jadi kalau anak-anak diberi nasihat oleh orang tua, itu wajib didengarkan. Jangan sampai anak-anak malah tidak mendengarkan. Misalnya anak-anak setelah pergi main seharian, gak pulang-pulang. Nah itu anak-anak terus nasihati orang tua. Le mbok nek bali iki ra sore-sore. Wayahe sore kuwi adus-adus dan lain sebagainya. Itu didengarkan, jangan malah nanti lari atau malah mukanya ngejek-ngejek,
Nah, itu nggak boleh. Itu anak-anak wajib menerima nasihat orang tua. Berikutnya adalah kewajiban yang berikutnya adalah menurut kepada orang tua. Jika orang tua berkata B, maka anak-anak harus berkata B. Misalnya kamu harus pulang jam 2 siang. Ya, kamu harus pulangnya jam 2. Misalnya kalau misalnya kamu pergi main, sudah dipesan sama bapak. Le, mengko nek bali aja luwih saka jam 2. Ya nurut. Ya, itu namanya menurut kepada orang tua. Kalau dikasih tahu, nurut. Le, ayo sholat. Nurut, jangan malah apa istilahnya, jawab malah nyauri, itu nggak boleh. Nurut, kalau sama orang tua suruh pulang jam berapa, ya pulang jam segitu, jangan sampai kalian nggak nurut. Berikutnya kewajiban anak dalam keluarga adalah menyayangi orang tua, sebagaimana orang tua menyayangi kalian. Kalian juga wajib menyayangi orang tua. Berikutnya adalah menghormati orang tua. Bagaimana cara menghormati orang tua? Ya dengan kalian bersikap baik dengan orang tua. Bersikap baik, berbicara lembut, berkata yang sopan, nah itu adalah menghormati orang tua, seperti itu. Berikutnya, setelah belajar kewajiban, kita akan belajar tentang hak anak di dalam keluarga. Hak tadi adalah sesuatu yang semestinya kita dapatkan. Yang pertama adalah mendapatkan pendidikan dari orang tua. Anak-anak, kalian berhak mendapatkan pendidikan dari orang tua. Entah itu pendidikan kalian disekolahkan dan dibiayai oleh orang tua, atau kalian mendapatkan pendidikan dari orang tua. Misalnya kalian diajari ngaji, kalian diberi nasihat, kalian diajari sesuatu yang bermanfaat misalnya. Kalau yang anak perempuan biasanya anak-anak diajari masak sama orang tua. Nah, itu juga pendidikan dari orang tua. Kalian berhak mendapatkan itu. Kemudian hak yang kedua adalah mendapatkan nafkah dari orang tua atau SPP. Nafkah yang paling pokok di sini adalah SPP. Apa itu? Sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan adalah makanan, papan adalah rumah. Nah, kalian berhak mendapatkan nafkah dari orang tua. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan waktu dan kesempatan bermain. Kalau tadi anak-anak di dalam kewajiban di dalam keluarga itu banyak, nah anak-anak juga mendapatkan hak, yaitu kesempatan bermain, waktu bermain. Kemudian yang keempat adalah mendapat perlindungan dan rasa aman. Nah, anak-anak ini berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Apa contohnya? Iya, ketika misalnya anak-anak itu dalam keluarga mendapatkan perlindungan dari misalnya dikejar anjing, kalau kalian nggak takut. Nah, nanti kalau ada orang tua kan, misalnya kalian sedang berjalan sama orang tuanya berani sama anjing. Atau ketika dikejar ayam, dikejar babon gitu. Kalau kalian nggak berani, kan ada orang tua. Nah, itu mendapatkan perlindungan dari orang tua. Atau mendapatkan perlindungan dari hujan, dari panas. Seperti itu. Kemudian mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, anak-anak juga mendapatkan hak kasih sayang dari orang tua.
Apa saja contohnya kasih sayang dari orang tua? Banyak contohnya. Anak-anak disiapkan makan, disiapkan minum, disiapkan baju, diberi uang saku, dibantu mengerjakan tugas. Nah, itu juga termasuk kasih sayang dari orang tua. Nah, baik, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan. Itu adalah materi tentang hak dan kewajiban di rumah atau di dalam keluarga. Semoga nanti anak-anak bisa mengerjakan LKS di halaman 5 dengan baik dan benar. Baik, sudah Pak Guru kira cukup untuk materi kita kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.